kesalahan ketidaktahuan tentang ilmu pernikahan. Lalu jamaah sekalian, ini yang perlu diwanti-wanti, jangan konsultasi masalah talak ke teman. Perlu kita sampaikan, ulama fikih mengatakan bahwa bab talak salah satu bab terumit dalam ilmu fikih. Sekali lagi, bab talak, pembahasan tentang talak itu salah satu yang terumit, tersulit dalam ilmu fikih. Ulama menjelaskan pembahasan-pembahasan tersulit, terumit dalam fikih diantaranya. Yang pertama dalam kitab bab haid, pembahasan haid, nifas, istihadah, dan seluruh yang berkaitan dengan itu salah satu yang terumit, tersulit. Makanya setiap wanita harus bertanya kepada ahlinya. Jangan hanya nanya sama teman yang udah baru ngaji dan seterusnya. Masalah haid itu ranahnya ahli ilmu. Itu salah satu hal yang paling sulit. Imam Ahmad itu, muridnya Imam Syafi'i menguasai bab pembahasan haid itu 8-9 tahun. Itu ulama besar, satu dari 4 imam madhab. Lalu kita baru baca 1-2 buku lalu bicara tentang masalah haid. Bab haid, di antara yang lain, dalam bab muamalat, bab riba, itu salah satu pembahasan tersulit, terpelik, pembahasan riba. Dalam bab pernikahan, bab talak, itu susah, itu rumitnya minta ampun. Jadi bukan tanya teman yang udah ngaji bertahun-tahun pun bukan jadi patokan, apalagi yang belum ngaji. Teman kita ikut kajian, bukan ranah dia bicara masalah talak. Bicara masalah talak ranah ulama, ranah guru-guru yang punya ilmu yang matang dalam masalah talak, dalam masalah bab nikah. Ini salah satu pembahasan tersulit, terpelik dalam ilmu fikih. Gak gampang. Susahnya luar biasa. Belum lagi mengejawantahkan teori ke praktek, itu susah juga. Dan bertakwalah kepada Allah. Ketika kita menyarankan sebuah pasangan untuk bercerai, itu nggak mudah sama sekali. Menyarankan pasang atau teman kita bercerai itu butuh ketakwaan, kewaraan, dan ilmu yang matang. Saya masih ingat salah satu nasihat dari salah satu guru saya adalah, kata beliau, Muhammad, hati-hati menyarankan orang bercerai. Itu hati-hati. Anda ditanya di hadapan Allah nanti. Gitu. Itu salah satu nasihat ulama-ulama kita. Hati-hati menyarankan orang bercerai. Ditanya di hadapan Rabbul Alamin. Itu fatal. Apalagi kalau pasangan itu punya anak, itu perceraian bisa trickle dan efeknya kemana-mana. Padahal masih bisa diselamatkan. Lalu kita dengan poinnya, udah ceraiin aja bini lo. Itu kalau nasihat itu kurang tepat dan akhirnya membuat anak pasangan itu kehilangan kasih sayang, trauma, broken home, dan akhirnya jadi anak yang ini. Terus anak yang itu akhirnya seks bebas, lalu menghamili anak orang atau dihamili anak orang, sehingga keturunannya bermasalah lagi. Itu semua akan menjadi tanggung jawab yang kasih saran bercerai. Salah satu yang bertanggung jawab diantara selain pasangan itu kasih saran bercerai. Itu kan ditanya sama Allah Taala. Ngeri, adil. Fatwa bercerai itu menakutkan. Ada banyak guru-guru kita, hadirin, untuk menentukan kasus, ada kasus nih, cerai apa tidak, itu musyawarah, dan seringkali nggak berani kasih solusi. Saya pernah waktu itu ada kasus, lalu akhirnya kita diskusikan. Saya tanya kepada salah satu senior, sampai saya bilang gini aja Ustaz, pandangan final antum, lampu hijau nggak buat bercerai dalam kasus seperti ini? Lalu yang kedua, izinkan ana sampaikan fatwa antum ke beliau. Saya bilang saya nggak pakai pandang. Saya izinkan ana kasih fatwa antum ke beliau. Itu setelah bahas panjang lebar, kesimpulannya apa? Ana nggak berani kasih kesimpulan. Coba tanya yang lain. Tanya yang lain, jemaah. Karena fatal akibatnya, bukan karena kita nggak mau bantu, tapi pelik masalah perceraian itu. Coba tanya ulama.
tanya ustadz yang lebih senior, lebih matang lagi. Masalah perceraian bukan dibahas sama teman kantor atau sahabat karib. Masalah perceraian diangkat ke ahli ilmu dan matang dalam masalah ini. Hati-hati. Karena dalam masyarakat ada banyak kasus perceraian yang kalau kita pelajari, ini masih bisa diselamatkan sebenarnya. Masih bisa diselamatkan. Oleh karena itu hadirin sekalian yang Allah muliakan, coba renungkan surat At-Talaq ayat 1 tadi.